Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Saputra, NIM 2302131142. Saya dari Fakultas Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan komunikasi. Pentingnya perencanaan komunikasi. Berhasil tidaknya suatu program pembangunan memerlukan dukungan komunikasi yang pada dasarnya sangat tergantung dari perencanaannya. Artinya suatu program yang direncanakan dengan baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Kondisi di negara berkembang banyak ditemukan. Satu, suatu program yang berlangsung sangat dinamis. Ketika ditunjang oleh dana yang kuat, ketika dana yang tersedia habis, maka program juga akan berakhir. Adapun sejarah studi perencanaan komunikasi, munculnya karena adanya konflik antar negara berkembang dan negara-negara maju yang memuncak dalam tahun 1970. Dua, negara berkembang dimotori oleh Perdana Menteri Indira Gandhi, mengeluhkan ketidakseimbangan informasi dunia akibat mengalirnya informasi dengan tidak berkeadilan dari negara sedang berkembang yang kurang mampu membeli teknologi informasi. Adapun tentang kebijakan komunikasi. Yang pertama, kebijakan komunikasi dibangun dari filosofi, tradisi, hukum yang berlaku, agama dan kepercayaan maupun nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, baik secara implisit maupun eksplisit. Dua, secara implisit kebijakan komunikasi tumbuh menjadi tatanan, baik dalam bentuk nilai maupun budaya dalam peranata sosial kemasyarakatan. Sedangkan secara eksplisit, kebijakan komunikasi eksis dalam bentuk undang-undang peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Tujuan kebijakan komunikasi: pertama, untuk mencapai kesamaan spirit pada usaha dilakukan oleh negara yang berkembang maupun melalui mitra kerja dengan negara maju dalam konteks kerjasama antar dua negara, bilateral atau lebih multilateral. Yang kedua, mengoptimalkan perdayagunaan standar komunikasi untuk mendorong kesejahteraan bangsa yang terencana dan sistematik. Yang ketiga, agar informasi dikemas dan disebarluaskan secara relevan dengan pihak-pihak yang memerlukan. Adapun manfaat perencanaan komunikasi. Manfaat yang pertama, membantu memperjelas cara berkomunikasi dengan tim, proyek, dan pemangku kepentingan proyek. Yang kedua, membantu menyusun strategi komunikasi agar program bisa berhasil. Yang ketiga, membantu mewujudkan keselarasan antara masyarakat dengan pemerintah yang sedang menjalankan program pembangunan. Ada indikator perencanaan komunikasi yang baik meliputi: satu, tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Dua, rencana strategis dan operasional yang ditetapkan. Tiga, rencana evaluasi yang disusun. Yang keempat, rencana rekomendasi yang direncanakan. Yang kelima, perkiraan dampak yang akan terjadi. Dan terakhir itu ada strategi mengantisipasi dampak yang akan terjadi. Dan yang terakhir itu ada prinsip-prinsip perencanaan komunikasi yang efektif. Satu, jelas dengan menyampaikan pesan langsung pada intinya. Dua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, bertanya. Empat, tambahkan komunikasi nonverbal. Baik, hanya itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.